Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar di rumah? Ketemu lagi dengan saya Pak Kholis. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama tentunya ya. Di video sebelumnya, Pak Kholis sudah menjelaskan tentang materi matematika, yaitu fokus pada perbandingan pecahan. Nah, hari ini Pak Kholis ingin menjelaskan tentang mengurutkan pecahan, ya, baik dari yang terkecil ke yang terbesar, ataupun yang terbesar ke yang terkecil. Nanti ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu perbandingan pecahan. Oke, kita langsung saja simak video penjelasan berikut ini. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja. Biasanya kalau teman-teman menjumpai soal mengurutkan pecahan, itu pasti ada perintahnya. Kalimat perintahnya biasanya berupa, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil ke yang besar, atau sebaliknya. Nah, ada dua cara dalam mengurutkan pecahan. Yang pertama yaitu dengan cara perbandingan, yang kedua dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Oke, kita akan langsung masuk pada cara yang pertama, yaitu dengan cara perbandingan menggunakan perkalian silang. Ya, perhatikan contoh ada angka 2/3. Berapa lagi? Ya, ada angka 3/4. Ada berapa lagi? Iya, ada 1/3. Nah, kalau menggunakan cara perbandingan atau perkalian silang, langkahnya teman-teman harus ingat baik-baik. Oke, kita akan kasih kotak dulu ya, biar gampang ya. Ya. Langkah yang pertama, yaitu kita akan bandingkan angka 2/3 dulu. 2/3 dibandingkan dengan 3/4. Oke, besar mana kira-kira? Yuk, kita lakukan perkalian silang. 3 kali 3 di sini berapa? 9. Tulis kecil biar nggak lupa ya. 4 kali 2, 8. Maka yang dicaplok adalah yang hasilnya besar. Iya, betul sekali. Nah, ini sama ini sudah. Lanjutkan. 2/3 dibandingkan dengan 1/3 ya. 2/3 bandingkan 1/3. Oke, besar mana kira-kira? 3 kali 1, 3 ya. 3 kali 2, 6. Berarti besar yang sini. Oke. Nah, step 1 sudah. Kita lanjut ke step 2. Yaitu 3/4 bandingkan dengan 1/3. Kok 3/4 tidak dibandingkan 2/3 dulu, Pak? Kan sudah di sini. Ya. Jadi kita langsung saja 3/4 dengan 1/3. Oke. Kolom kedua, 3/4 bandingkan 1/3. Besar mana kira-kira? 3 kali 3, 9. 4 kali 1, 4. Oh, besar 3/4. Yang dicaplok adalah yang sini. Teman-teman, dari sini sebenarnya kita sudah tahu cara mengurutkannya. Contoh, kita mau mengurutkan dari yang paling besar terlebih dahulu. Maka caranya adalah kalau dari yang paling besar, yaitu lihat baik-baik. Yang paling banyak dicaplok itu pecahan yang berapa? Coba lihat. Kalau 2/3 dia hanya dicaplok sekali. Kalau 1/3 nggak pernah dicaplok. Ya. Ternyata yang dicaplok paling banyak itu adalah 3/4. Ya. Oke, berarti yang paling banyak dicaplok kalau mau mengurutkan dari yang paling besar, taruh di depan. Oke, taruh yang paling depan ya. Nah, terus kasih koma, kita loncati satu pecahan dulu, kita nyari yang paling terakhir dulu nih. Paling gampang. Yaitu yang paling terakhir adalah yang tidak pernah dicaplok. Berarti angka berapa yang tidak pernah dicaplok? Kalau 2/3 dia dicaplok sekali ya. Nah, 1/3 yang tidak pernah dicaplok. Taruh paling belakang. Berarti yang belum ditaruh di sini yang mana?
Oh, yang 2/3. Ya, seperti ini jawabannya. Ini kalau mengurutkan dari yang paling besar. Kalau mengurutkan dari yang paling kecil, teman-teman tinggal balik saja. Ya, jadi yang tidak pernah dicaplok taruh di depan, yang dicaplok paling banyak taruh di belakang. Gampang ya? Oke, Pak Holis akan berikan satu contoh lagi kalau 4 pecahan. Ya, Pak, kalau semisal mengurutkannya 4 pecahan bagaimana? Langkahnya sama seperti tadi. Yuk, Pak Holis akan kasih contoh. Kita cari pecahan, coba 1/2. Ada pecahan 3/5. Ada pecahan berapa? 2/3. Satu lagi biar 4. Ada pecahan 4/5. Sudah, gini ya. Caranya sama. Kalau ini kita bikin menjadi 3 kotak. Dan kotaknya agak besar ya. Oke, kita bandingkan 1/2 dengan 3/5 terlebih dahulu. 1/2 bandingkan dengan 3/5. Besar mana? 2 kali 3, 6 ya. Ya, besar 3/5. Caplok yang besar. Makan saja yang besar ya. Langsung kita bandingkan 1/2-nya dengan 2/3. 1/2 dengan 2/3. Perkalian silang lagi. 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. Jadi yang dicaplok yang besar nih, 2/3. Stop, ini belum berhenti ya. Masih lanjut lagi. 1/2 dibandingkan dengan 4/5. 1/2 bandingkan dengan 4/5. Perkalian silang sama. Ya, 5 kali 1, 5. 2 kali 4, 8. Oh, yang besar adalah 4/5. Nah, ketahuan ya, 1/2 ini tidak pernah dicaplok. Oke, tidak pernah dimakan. Kalau otomatis dia yang paling kecil di antara yang lain. Lanjut kolom kedua. Ya, kolom kedua itu adalah kita membandingkan 3/5 dengan 2/3 dulu. 3/5 dengan 2/3. Perkalian silang lagi. 3 kali 3, 9. 5 kali 2, 10. Oh, besar yang 2/3. Lagi 3/5 bandingkan dengan 4/5 ya. 3/5 bandingkan dengan 4/5 ya. 5 kali 3 berapa? Yo, berapa? 15. 5 kali 4, 20. Oh, besar 4/5-nya. Oke, sekarang kolom yang terakhir. Ayo, kira-kira mana yang belum dibandingkan? Oh iya, 2/3 ya, kita bandingkan dengan 4/5. Oke, besar mana kira-kira kalau perkalian silang? Ya, 10, 12. Besar 4/5. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal amati bersama-sama. Kalau perintahnya urutkan dari yang paling besar, maka ingat, yang dicaplok paling banyak ya, atau yang dicaplok terus itu pecahan berapa? 4/5 coba. Oh, dicaplok ya, 1, dicaplok lagi. Dicaplok lagi. Oh, karena dicaplok selama 3 kali, berarti 4/5 ini paling depan. Oke. Yang paling belakang yang mana? Yang tidak pernah dicaplok, yaitu 1/2. Ya, karena ini ada 4 pecahan, kita kasih 2 ini ya, 2 loncat ya. Yang 1/2 taruh di belakang karena tidak pernah dicaplok. Nah, pertanyaannya yang kedua dan yang ketiga bagaimana? Ya, yang kedua ini yang dicaplok 2 kali. Ya, yang dicaplok 2 kali mana?
Coba 3/5 dicaplok berapa kali? 1. Oh, cuma 1. Ya, 2/3 dicaplok berapa kali? 1, 2. Berarti yang dicaplok 2 kali taruh di nomor 2. Tinggal 1 masih kosong, jelas isinya berarti 3/5. Oke, berarti yang paling besar adalah 4/5, yang paling kecil 1/2. Oke, sudah paham ya? Gampang toh? Gampang. Syaratnya kamu harus selalu mencoba. Oke, kita lanjutkan cara yang kedua. Ya, kita akan masuk pada cara yang kedua. Kalau tadi dengan cara perbandingan perkalian silang, sekarang kita menggunakan cara yang menyamakan penyebutnya. Ya, Pak Halis punya contoh bilangannya pecahan dulu. Oke, kita akan coba 2/5, ya. Terus ada 1/2. Oke, ada kita kasih 3/4. Ya, kalau contoh soalnya urutkan dari pecahan yang terkecil ke yang besar. Nah, caranya adalah kita semuanya ini samakan penyebutnya. Kira-kira angka berapa ya yang pas ya? Ya, kita coba. Kalau 20 bisa nggak? Oh ya. Oke, kita akan coba angka 20 dulu semuanya. Oke. Yang ini kita pindah sini. Tapi dengan cara dikalikan dulu. Ya. 2/5 kita samakan penyebutnya. Dikali berapa kira-kira supaya di sini 20. 5 kali berapa kira-kira teman-teman? Kali 4. Betul ya, 5 kali 4 20. Berarti atasnya juga harus kali 4. Tidak boleh beda. 2 kali 4 8. Berarti kita masukkan sini. 8/20. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal yang 1/2. 1/2. Kira-kira kali berapa ini supaya menjadi 20? Ya, betul, kali 10. Kalau penyebut dikali 10, pembilang juga harus dikali 10. Jadinya adalah 10/20. Oke, kita pindah ke tengah. Sama ya, di tengah ya. Yang terakhir, itu ada 3/4. Kali berapa supaya hasilnya per 20? Maka 4 kali berapa ya? Oh ya, kali 5. Atasnya juga harus kali 5. Berarti 15. Oke. Apakah ini sudah urut? Ya, kita lihat dulu. Kalau diurutkan dari terkecil, kalau sudah seperti ini, teman-teman hanya tinggal lihat pembilangnya. Ya. Jadi tinggal lihat pembilangnya diurutkan dari paling kecil. Oh, ternyata sudah urut. 8/20, 10/20, 15/20. Ya, jawabannya apakah seperti ini? Tidak. Jawabannya adalah kita tuliskan angka aslinya, pecahan aslinya. Ini kan pecahan ini kalau tadi disamakan penyebutnya ya. Maka jawabannya adalah menggunakan pecahan aslinya. Ya, ini. Tadi ini ya, 2/5. Oh ini 1/2 dan 3/4. Ini dia jawabannya. Ternyata Pak Halis meletakkannya sudah urut otomatis ya. Ini Pak Halis nggak tahu loh kalau urut atau enggaknya. Oke. Ini dengan cara menyamakan penyebutnya. Jadi teman-teman harus mencari angka yang kira-kira bisa dikalikan ke 3 penyebutnya itu. Bisa ya? Bisa kalau 4 angka, sama caranya. Semuanya penyebutnya dibuat sama. Oke, bisa? Bisa lah ya, gampang. Ya, teman-teman, kita akan melanjutkan latihan di soal cerita. Nah, ini yang harus membutuhkan konsentrasi penuh ya. Jadi harus teliti kalau ada soal cerita. Contohnya begini, soal ceritanya ada 3 orang anak. Ya, 3 orang anak. Ini namanya kita tulis saja biar nggak lupa. Ada Doni, ada Tono, ada Ahmad.
Ya. Doni, Tono, dan Ahmad ini pergi ke supermarket, mereka membeli es krim. Ya. Kemudian dimakan bareng-bareng. Nah, es krimnya Doni ini tersisa 1/4. Oke. Es krimnya Tono ini tersisa 2/3. Sedangkan es krimnya Ahmad ini tersisa 4/5. Pertanyaannya, urutkan sisa besaran es krim dari yang paling besar sisanya. Kira-kira punya siapa ya yang paling besar? Yuk kita akan coba urutkan. Ingat, kalau soal cerita itu teman-teman harus dikasih diketahui. Diketahui es krim Doni 1/4, es krim Tono 2/3, es krim Ahmad 4/3. Setelah diketahui, kasih ditanyakan. Ditanyakannya apa tadi? Urutkan dari yang paling besar. Yang terakhir kita baru dijawab. Oke. Pak Holis akan menggunakan cara yang perbandingan. Ya. Oke, mulai kita tulis dulu pecahannya. 1/4, 2/3, 4/5. Yo, kalau menggunakan perbandingan yang perkalian silang, maka caranya adalah, karena ini ada 3 pecahan ya, kita buat 2 kolom saja. Yuk, 1/4 dibandingkan dengan 2/3. Bandingkan dengan 2/3. Perkalian silang seperti biasa. Ya, penyebut dikalikan pembilang. 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 8. Besar mana? Ya jelas besar yang hasilnya 8 ini ya. Caplok yang besar. Lanjut, 1/4 kita bandingkan dengan 4/5. 4 bandingkan dengan 4/5. Besar mana? 4 kali 4, 16. Wow, 5 kali 1, 5. Berarti besar 4/5. Nah, ini udah kelihatan. 1/4 ini tidak pernah dicaplok. Berarti dia di belakang sendiri kemungkinannya. Oke, sekarang kotak yang kedua. Kita tinggal membandingkan 2/3 dengan 4/5. Oke, 4/5. Perkalian silang. 5 kali 2, 10. 3 kali 4, 12. Wow, besar mana? Yuk, besar 4/5, kita caplok lagi. Kalau sudah seperti ini sudah gampang. Kita hanya tinggal mengurutkan saja. Ya, mengurutkannya bagaimana? Kita lihat. Yang dicaplok paling banyak atau yang dicaplok 2 kali itu pecahan yang berapa ya? 2/3 kita lihat dulu. Kalau 1/4 jelas ya tidak dicaplok. 2/3 ini 1. Oh, cuma 1. Coba 4/5 ini dicaplok, ini dicaplok. Oh, berarti yang paling depan adalah 4. Tadi suruh ngurutkan dari yang terkecil ya. Oh, maaf. Kalau yang terkecil berarti yang tidak pernah dicaplok yang paling depan. Iya, yang tidak pernah dicaplok yang mana? 1/4. Oke. Terus yang dicaplok 2 kali berarti dia yang paling besar. Kita taruh di belakang sendiri. 4/5. Baru yang di tengah adalah sisanya, yaitu 2/3. Oke, ternyata ini sudah urut teman-teman. Ya, sudah urut otomatis Pak Ulis menuliskannya. Oke, sudah gampang kan? Jadi jawabannya adalah urutan dari yang terkecil es krimnya, yang sisanya terkecil adalah yang pertama adalah punya Doni, kemudian diurutkan punya Tono, yang terakhir adalah punya Ahmad. Berarti punya Ahmad itu yang paling gede sisanya. Kenapa? Karena Ahmad makannya dikit-dikit ya, atau mungkin es krimnya Ahmad lebih
besar daripada yang lain. Oke, gampang apa gampang? Mudah lah. Silakan teman-teman terus berlatih di rumah. Itu ya. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan Pak Kholis tentang mengurutkan pecahan, yaitu dengan dua cara. Mulai dari cara perbandingan atau perkalian silang, dan juga cara dengan menyamakan penyebutnya. Ya, mudah kan teman-teman? Tentunya mudah kalau teman-teman semuanya mau terus mencoba. Matematika itu kuncinya adalah mau berlatih, mau mencoba, tidak malu bertanya kalau memang tidak bisa. Oke, itu saja dari Pak Kholis. Apabila teman-teman sudah paham, Pak Kholis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan terus video pembelajaran dari Pak Kholis dan teman-teman. Oke, sekian dari Pak Kholis. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.